Up Radio 98.5 FM Aprido Indonesia Siang. Dan kembali lagi saya Santi Rosalia ngomongnya sampai kami sol-solan ya. Di kali ini Up Corner akan berbincang-bincang mengenai pasar modal. Tentu saja Anda sudah tidak asing ya, apalagi generasi zaman now yang memang sudah mulai memikirkan bagaimana berinvestasi, salah satunya tidak hanya menabung, tetapi dengan mengikuti investasi di pasar modal. Nah, kondisi seperti apa sih yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini? Kita akan berbincang-bincang tentu saja bersama dengan Mas Fani Rifki seperti yang sudah diinformasikan di sosial medianya Up Radio. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Semarang. Selamat siang Mas Fani, apa kabar? Selamat siang Mbak Santi. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Mbak Santi. Alhamdulillah, itu kunci yang utama ya Mas Fani ya. Iya betul. Iya, Mas, ini kan semua ya di tahun 2020 tepatnya bulan Maret lalu begitu dari WHO resmi menetapkan adanya wabah COVID-19 ini sebagai pandemi, tepatnya di tanggal 9 Maret. Nah, ini semua berefek, salah satunya adalah pasar modal. Nah, bagaimana Mas aktivitas pasar modal sendiri? Berarti ini sudah nyaris mau 2 tahun ya Mas Fani ya, setahun setengah lebih ya. Betul Mbak Santi, sudah hampir 2 tahun. Jadi memang pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak dari aspek kesehatan, tapi juga ekonomi itu saja ya. Betul. Bahkan di Semarang ini ketika kita ngobrol di warung angkringan, itu ada istilah baru Mbak Santi. Kalau di Puskesmas itu kan ada ODP ya, orang tanpa gejala ya. Oh ya, orang tanpa gejala. Orang tanpa gaji, Mbak. Oh, orang tanpa gaji. Oke, OTG ya. Oke. Nah, ada juga ODP, pasien dalam pengawasan itu positif dari pengangguran, gitu ya. Artinya apa? Artinya krisis itu tidak hanya dari aspek medis, tapi juga ekonomi. Nah, pasar modal ini kan salah satu dari indikator ekonomi. Ya, kalau kita bicara indikator itu kan misalkan badan kita agak panas itu kan pakai termometer. Nah, kalau ekonomi yang sedang tidak sehat, pertumbuhan ekonomi minus, kemudian nilai tukar rupiah juga melemah, itu indikatornya salah satunya adalah dari pasar modal, yaitu IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, saya menganalogikan pasar modal dengan ekonomi itu seperti kalau kita bercermin gitu ya. Ibaratnya perekonomian itu adalah wajah saya saat ini, maka pasar modal itu adalah yang ada di cermin atau ada di layar depan kita. Kalau wajah kita itu sedang tidak karu-karuan, sedang jelek, sedang nggak mood, itu maka akan terlihat jelek gitu ya. Nah, akhirnya dengan COVID ini, ketika perekonomian juga ada tekanan, maka pasar modal juga ada tekanan, gitu ya. Saham-saham mengalami penurunan, kemudian laba-laba dari perusahaan juga mengalami penurunan, gitu ya. Meskipun tidak semua ya, tidak semua. Ada beberapa sektor yang justru diuntungkan dengan pandemi ini. Contoh subsektor telekomunikasi, di situ ada emiten-emiten telekomunikasi, itu justru mengalami peningkatan laba yang cukup signifikan. Kemudian di subsektor farmasi, ya, kemudian juga healthcare, rumah sakit, itu juga mengalami pertumbuhan laba yang cukup signifikan. Sehingga memang kita sebagai investor di pasar modal ketika menghadapi situasi seperti ini harus selektif. Kira-kira sektor mana yang terdampak dan sektor mana yang justru diuntungkan. Nah, kita memilih sektor-sektor yang masih prospek dan juga memiliki pertumbuhan laba yang masih positif, begitu Mbak Santi. Iya. Jadi ini dampaknya ada negatif ada positif ya, karena masing-masing sektor tadi sudah disebutkan oleh Mas Fani, ternyata ini justru mengalami peningkatan ya. Nah, Mas Fani, dari Bursa Efek Indonesia sendiri, apa yang dilakukan untuk bisa tetap meyakinkan kepada calon investor atau investor untuk tetap tidak panik ya dengan situasi kondisi ini, Mas? Ya, tentu saja Bursa Efek Indonesia itu kan ibaratnya dinas pasar ya Mbak Santi ya. Saya menganalogikan ibarat pasar Johar di Semarang, maka Bursa Efek itu dinas pasar yang kantornya ada di Jalan Dr. Cipto itu. Bagaimana
mereka bisa membuat pengunjung pasar dan pedagang yang ada di pasar itu tetap tenang, tidak panik, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya dengan peraturan, gitu ya, membuat peraturan. Misalkan contohnya ada satu peraturan namanya auto rejection. Nah, auto rejection ini adalah membatasi pergerakan saham ketika turun, gitu ya. Ketika ada sentimen negatif, terus saham itu turun, maka turunnya itu mentoknya cuma sampai di sini, nggak boleh turun lebih dalam lagi, nggak boleh, harus mentoknya di sini. Nah, ini peraturan yang digunakan untuk membuat harga itu tetap stabil. Kemudian juga beberapa peraturan lain, misalkan UMA atau Unusual Market Activity. Itu adalah satu peraturan yang artinya memantau saham mana yang mengalami pergerakannya itu tidak normal, dan itu nanti akan diumumkan di dalam website Bursa Efek sehingga para pembeli saham itu bisa tahu, oh ternyata ini pergerakannya tidak wajar, gitu ya, sehingga saya harus mengubah keputusan investasi saya ke saham yang lain. Nah, itu semua adalah upaya untuk menjaga saham harga meskipun berfluktuatif, tapi fluktuatifnya itu tetap sesuai dengan kondisi perusahaan, tidak liar, begitu Pak Santi. Oke. Ya, ini berarti menjadi salah satu regulasi yang diluncurkan ya untuk bisa safety dalam keadaan apapun itu ya, Mas Fani ya. Ya, regulasi itu sudah diluncurkan sejak awal pandemi, ketika awal-awal terjadi fluktuasi itu di bulan Maret, April 2020, dan sampai saat ini belum diubah ya. Jadi karena kondisi juga masih seperti ini, sehingga peraturan yang sifatnya membatasi pergerakan harga saham itu masih tetap dilaksanakan, gitu Mbak Santi. Baik, Mas Fani, ini ada sesuatu yang saya lihat juga di data, sebuah judul cukup menarik, pandemik pacu pertumbuhan investor. Mungkin tadi ya disebutkan Mas Fani ada OTG orang tanpa gaji dan mendadak dia harus memang diberhentikan karena perampingan, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang mau nggak mau berdampak sangat luar biasa. Nah, seperti apa ini Mas indikatornya bisa memunculkan sebuah nilai persentase peningkatan investor di tengah pandemi ini, Mas? Iya, investor di pasar modal, khususnya saham, itu sekarang jumlahnya 2 juta. Dan peningkatan menjadi 2 juta ini lebih banyak dicapai ketika pandemi, gitu ya. Jadi ketika mulai pandemi dulu, itu jumlah investor itu mungkin masih 1 juta, gitu ya, 1 juta lebih dikit, gitu ya. Tapi setelah pandemi ini justru meningkatnya cukup signifikan, bahkan sekarang mencapai 2 juta lebih. Nah, saya mencermati fenomena yang namanya stockpreneur ya, atau financial planner. Jadi orang entrepreneur, tapi dengan menggunakan instrumen yang berupa saham. Stock itu kan bahasa Inggris dari saham, gitu ya. Maka stockpreneur atau financial planner ini merupakan salah satu alternatif orang atau masyarakat untuk mendapatkan penghasilan selain di entrepreneur yang selama ini kita kenal di sektor real, gitu ya. Kita tahu membeli saham itu kan sama saja seperti kita itu jual beli, gitu ya. Kita pengusaha batik di Pekalongan misalkan, mereka beli mori ya, kemudian mereka dibabarke ya, dari batik, kemudian dijual. Itu kan mereka dapat untungnya dari selisih harga jual batik dengan modal yang dikeluarkan ketika memproduksi batik itu. Itu sama persis seperti kalau kita menganalisa saham Telkom misalkan, dia beli di harga murah ya, mungkin setelah terjadi penurunan harga, dia melihat timing harga Telkom itu murah sehingga mereka beli di harga murah, dan kemudian setelah ditunggu beberapa waktu saham Telkom atau saham apapun itu kemudian naik dan mereka berhasil menjual di harga lebih tinggi. Maka capital gain itu diibaratkan seperti layaknya laba yang diperoleh oleh para entrepreneur ketika mereka melakukan jual beli di sektor real. Jadi malah justru ada banyak plusnya ya. Mereka tidak perlu gudang ya, mereka tidak perlu karyawan, mereka tidak perlu modal usaha harus bikin ruko, harus sewa tempat dan sebagainya ya. Semuanya malah justru modal dimiliki itu langsung digunakan sebagai modal kerja gitu.
Mas Fani, bisa dibilang ini menjadi salah satu alternatif sebetulnya ya untuk bisa menyelamatkan usaha ketika kondisinya tadi ya. Kita hanya melihat bagaimana membaca eh, informasi kayak semacam capital gain dan lain sebagainya. Nah, dari Bursa Efek Indonesia sendiri, Mas, apa upaya yang dilakukan untuk bisa meyakinkan kepada mereka ya untuk bisa mengambil posisi investasi pasar modal ini menjadi bagian dari tadi kalau disebut salah satu manajemen keuangan di masa depan atau memplanning keuangan? Ya tentu saja adalah edukasi ya, karena edukasi ini merupakan satu upaya yang penting untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat. Masyarakat kita itu masih saving oriented ya. Mereka kalau punya uang seperti yang dikatakan prolognya Mbak Santi tadi, sukanya nabung gitu ya. Nah, berbeda dengan negara maju, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu. Yeah. Beliau kan lama di luar negeri. Beliau itu melihat sebenarnya tidak ada perbedaan etos kerja antara masyarakat kita dengan luar negeri, ya di luar negeri. Tapi yang membedakan adalah aset yang dimiliki oleh individu di luar negeri itu dipaksa untuk bekerja. Jadi aset extremely work hard for get money. Jadi uang itu jangan dibiarkan nganggur gitu ya. Kita punya properti disewakan, kita punya cash dibelikan saham, kita punya misalkan aset apa gitu, itu diputer. Nah, berbeda dengan kita memang bekerja untuk mencari uang, bukan uang yang bekerja untuk kita. Nah, mindset inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Memang ada resiko, tetapi ya kita harus melatih masyarakat kita untuk bagaimana memanage resiko, gitu ya, sehingga endingnya adalah literasi meningkat, kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan alternatif bagaimana dia mengelola keuangan. Mungkin zaman saya masih kecil dulu, yang namanya edukasi menabung itu luar biasa ya. Iya betul. Tabanan, gitu ya, tabanan. Ya. Tapi saat ini anak SMA itu sudah diajari pasar modal. Ya, di beberapa sekolah di Semarang itu sudah ada di mata pelajaran ekonomi ya, itu dimasukkan pembelajaran mengenai pasar modal. Apalagi di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu mata kuliah pasar modal itu diajarkan mulai dari S1, S2, dan bahkan S3, dan sering dipakai oleh para kandidat doktor untuk menulis disertasi maupun tesis gitu ya, sehingga semua ini dengan edukasi kita harapkan masyarakat itu mulai sadar untuk berinvestasi. Maksudnya pengennya begitu Mbak Santi. Ya, baik. Jadi ini pasar modal sudah mulai famous ya ke masyarakat di Indonesia ya. Walaupun tadi secara mindset memang masih ada ya Mas, mindset kolonial ya, nabung itu harus ditumpuk uangnya gitu ya. Jadi kita lihat jumlahnya segitu besar gitu. Nah Mas, berapa persentase usia yang terbesar dari investor yang ada di Jawa Tengah atau Semarang ini Mas, untuk data di Mas Fani ini Mas? Ya memang kita punya data, dan datanya cukup spesifik ya, mulai dari tingkat usia dan juga profesi gitu ya, gender juga, tingkat pendidikan. Dan yang menarik adalah bahwa mayoritas adalah muda gitu ya, usia 20 sampai 40 lah usia produktif. Tapi paling banyak adalah usia 30 ke bawah maupun 30 ke atas, atau biasa kita sebut generasi milenial lah. Mbak Santi. Dan kenapa bisa begitu? Mungkin salah satu tesisnya adalah mereka ini adalah kaum yang sangat terbuka gitu ya. Mereka adalah orang yang sangat open minded berbagai informasi, dan mereka tidak takut untuk mencoba sesuatu, dan mereka juga akrab sekali dengan teknologi, sehingga akan mudah menerima edukasi maupun informasi mengenai investasi di pasar modal, Pak Santi. Oke, jadi memang ini generasi milenial ya, yang tadi kalau disebut teman-teman yang entrepreneur itu kan yang muda-muda. Nah sekarang sudah mulai beralih untuk main di pasar modal. Mas, ini ada yang sudah masuk di WhatsApp, Yola namanya 0812
sekian. Selamat siang Up Radio dan selamat siang juga Pak Fani. Saya Yola, mungkin saya ini adalah orang yang masih awam tentang pasar modal. Di manakah bisa mendapatkan informasi tentang pasar modal dan minimal berapa harus punya modal untuk berinvestasi di pasar modal? Tentu saja dengan hasil yang luar biasa dan resikonya juga luar biasa kan Pak. Terima kasih. Thank you Yola. Nah ini Mas, belum berinvestasi sudah takut duluan ya dengan resiko. Padahal tadi sudah disampaikan ya Mas, ada manajemen resiko sebetulnya. Ya, mungkin saya langsung aja ke manajemen resiko yang tadi dimaksud Mbak Santi ya. Kalau kita belajar di keuangan, di Fakultas Ekonomi, itu ada satu mata kuliah namanya manajemen investasi dan portofolio. Nah, di situ ada istilah yang keren banget tuh gini. Don't put your eggs in one basket, gitu ya. Jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Ibarat telur itu adalah aset kita, maka basket atau keranjang itu adalah wahana investasi atau instrumen keuangan yang bisa kita gunakan untuk menaruh aset kita. Nah, berbicara di pasar modal, sebenarnya tidak hanya saham, gitu ya. Kita ada suku, kita ada obligasi negara, kita ada ETF ya, exchange trade fund ya, ada reksadana. Reksadana. Beberapa instrumen yang saya sebutkan tadi itu memiliki resiko yang cukup minim gitu ya. Bahkan secara profil grafik itu sangat flat gitu ya, seperti deposito gitu ya. Contohnya adalah obligasi negara. Obligasi negara kalau kita beli seperti ori, suku gitu ya, menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dari inflasi dan juga lebih tinggi dari deposito. Sehingga kalau Mbak Yola tadi memang belum siap dengan instrumen saham, itu bisa memulai dengan obligasi, suku, reksadana pendapatan tetap ya, yang di dalamnya ada obligasinya. Nah, tentu saja kita investasinya harus leher ke atas. Kita harus investasi dari sisi knowledge dulu ya. Warren Buffett kan pernah bilang kalau invest in knowledge will pay the best return katanya. Jadi mending ikut sekolah pasar modal dulu ya melalui Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Ada di Instagramnya. Sorry ini pakai Instagram saya ya, tapi mungkin bisa Betul. Iya. Di mana Mas Instagramnya Mas? IDX_Semarang ya. IDX_Semarang, oke. Ya di situ lebih banyak ilmunya ya, lebih banyak informasinya. Di situ nanti Mbak Yola dan teman-teman bisa mendaftar namanya Sekolah Pasar Modal. Ya. Itu adalah sebuah kursus begitu yang diperuntukkan bagi calon investor dan cukup banyak kelas gitu ya. Ada leveling, nanti ada level 1, level 2, level 3. Ya ibarat sekolah itu SD, SMP, SMA gitulah. Ada tingkatannya ya Mas, akhir. Ya. Ya. Nah ini silakan Mbak Yola ya, bisa langsung saja follow di IDX Semarang ya Mas ya, untuk bisa mendapatkan informasi tentang sekolah saham ini. Dan tadi mungkin padatkan dulu dari leher ke atas tentang bursa efek ini atau saham ya. Kemudian Anda nanti bisa memutuskan jenis investasi seperti apa yang Anda tadi siapnya di mana. Karena tadi kalau Mas Fani memberikan sebuah pesan kan, harus kudu siap ya Mas, ada resiko yang memang harus ditanggung. Nah, Mas Fani, ini kan banyak sekali ya orang yang penasaran dengan pasar modal dan lain sebagainya. Kalau dari Bursa Efek Indonesia Semarang sendiri Mas, sejauh ini seperti apa sih mereka kebutuhannya? Mohon maaf Mbak Santi, tadi ada sedikit agak terputus-putus ya. Oke. Nah, sebetulnya kebutuhan seperti apa sih Mas calon-calon investor ini ketika memang dia menanyakan tentang pasar modal itu sendiri Mas? Ya, kebanyakan investor pemula itu pasti akan dihadapkan pada kebingungan ya. Saya itu misalkan di saham ya, saya mau beli saham apa? Terus dengan uang saya yang segini sebaiknya saya gunakan untuk beli saham apa gitu ya. Nah, kembali kepada tujuan kita ya. Saham itu kan atau di pasar modal pada umumnya itu kan sangat fleksibel ya. Bisa digunakan investasi jangka panjang
Jangka panjang itu contohnya di atas 2 atau 3 tahun ya. Contohnya misalkan kalau saya itu misalkan untuk sangu pensiun misalkan, atau bagi yang mereka yang baru bekerja misalkan itu untuk DP rumah misalkan, atau ya mungkin saya juga punya kebutuhan yang lebih dekat itu adalah persiapan kuliah anak misalkan. Nah, itu semua adalah tujuan keuangan yang harus kita identifikasi di awal ya. Nah, dengan diidentifikasinya itu kita bisa memilih, oh ternyata kalau untuk pensiun itu saya pilih instrumen yang lebih high risk gitu ya, tapi juga high return, contohnya saham. Tapi tentu saja sahamnya harus punya prospek yang bagus, punya fundamental yang bagus gitu ya. Nah, nanti dibelinya secara konsisten ya. Misalkan tiap bulan saya pokoknya mau menyisihkan uang saya untuk beli saham X sekian rupiah gitu ya. Nanti Februari juga sama, Maret juga sama, terus begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sifatnya jangka pendek. Mungkin ini cocok yang tadi ya, stockpreneur tadi ya. Jadi masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, berarti mereka harus mempelajari yang namanya tadi analisa teknikal. Jadi menentukan timing kapan kita bisa membeli di saat yang tepat, kemudian bisa dijual di harga yang tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang memang tidak siap dengan risiko di instrumen saham, sebaiknya mencoba dulu ya instrumen-instrumen yang lebih low risk, misalkan ETF ya, exchange fund atau reksadana pendapatan tetap ya. Tetapi kalau mereka lebih pengen yang risk averse atau risiko yang tidak yang low lagi, itu bisa mencoba dengan obligasi. Ya, obligasi pemerintah saja, bisa sukuk, bisa ori. Jadi begitu, jenjangnya begitu, Mbak. Iya. Jadi itu ada dua hal ya. Yang satu kalau memang itu jangka panjang harus tahu dulu tujuan dari investasi. Jadi mengidentifikasi kebutuhan investasi. And then tadi kalau yang untuk memberikan tambahan atau tadi yang sudah menjadi orang tanpa gaji itu ya, akhirnya mau nggak mau ya Mas harus belajar tentang teknologi ini ya, pasar modal, kapan harus buy, kapan harus sell begitu ya. Baik. Mas Fani, ini ada pertanyaan bagus nih Mas. Sebaiknya kapan ya mulai investasi pasar modal? Dari Dika. Kapan? Kalau sudah punya uang. Gimana nih Mas? Kapan? Iya, itu jawabannya mudah sekali. Jawabannya ya sekarang, gitu ya. Karena, sekarang. Kenapa? Karena modal seorang investor itu sejatinya tidak hanya uang, tetapi adalah waktu, gitu ya. Semakin kita menunda, maka waktu itu akan terus berjalan. Padahal yang namanya instrumen investasi, apapun itu butuh waktu untuk bisa growth, butuh waktu untuk bisa bertumbuh, gitu ya. Kalau kita menunda tahun depan, atau mungkin nunggu sampai mood saya baik, gitu ya, maka Anda akan rugi, tapi ruginya bukan rugi uang, tapi rugi waktu, gitu ya. Yeah. Saya akan mengutip satu quotes dari Warren Buffett, ya, seorang investor yang sangat terkenal ya. Dia merasa bahwa dia sangat menyesal dengan keputusannya berinvestasi di usia 11 tahun. Ya. Dia bilang begini, I was made my investment at 11, ya, but I was staying my life up until then, katanya. Jadi intinya kalau diterjemahkan secara bebas itu, kenapa sih saya kok mulainya umur 11 ya? Coba kalau saya itu usianya mulainya umur 10, umur 7 tahun, mungkin nanti hasilnya akan lebih spektakuler daripada kalau saya menunda sampai usia yang lama. Mungkin itu jawabannya Mbak Santi. Oke, baik. Jadi kalau dipertanyakan mulai kapan, sekarang gitu ya. Karena waktu ini tidak bisa diulang kembali ya. Tadi kalau bicara... Kalau memang sekarang belum siap, ya tadi investasinya leher ke atas. Jadi invest in knowledge gitu. Oh, betul. Jadi penuhi dulu knowledge kamu tentang investasi ini ya, terutama tentang pasar modal. Nah, Mas, saat kondisi pandemi seperti ini, bagaimana tentang pelayanan kepada investor ya di BI sendiri, Mas? Ya, di kantor perwakilan Semarang juga seiring dengan belum kondusifnya
kondisi ya, ini kita masih kebijakan work from home, sehingga diharapkan dengan kebijakan work from home ini bisa menghambat ya penularan COVID-19 ini, sehingga kelas-kelas atau sekolah pasar modal yang kita selenggarakan itu switch dari yang sifatnya offline menjadi online. Jadi teman-teman bisa ikut sekolah pasar modal, tetapi nanti pakai online ya, dengan Zoom, dengan Microsoft Teams ya, dengan Google Meet gitu ya. Dan waktunya malah justru lebih fleksibel ya. Kita bisa sore hari, bisa setelah makan malam ya, bahkan di weekend juga ada kelas gitu. Kemudian bagi masyarakat atau adik-adik mahasiswa yang sering sekali mengadakan penelitian dengan mengambil data pasar modal, itu bisa email ataupun WhatsApp ke tempat kita, sehingga nanti data itu kita kirimkan melalui email ya. Sementara dalam kondisi pandemi seperti ini, seperti itu Mbak Santi. Iya, jadi semuanya serba online saja ya, melalui digital ya, untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mas Fani, berikan tips kepada calon investor atau investor pemula ini untuk tetap safe berinvestasi selain menabung dengan uang, dengan instrumen salah satunya adalah pasar modal. Silakan Mas. Iya. Jadi mungkin saatnya kita switch ya dari yang sifatnya saving oriented menjadi investment oriented. Kenapa? Karena negara kita ini adalah negara yang inflasinya cukup tinggi. Ya. Inflasi kita tahu adalah naiknya harga barang dan juga turunnya nilai uang. Dan itu bisa kita obati, bisa kita sembuhkan dengan cara kita berinvestasi. Kemudian kita tahu kita tidak boleh menghindari resiko. Kita justru harus memanage resiko. Saya menganalogikan ketika kita mau sekolah dan mau dibully oleh teman-teman kelas kita, solusinya bukan kita terus tidak sekolah, gitu. Tapi kita harus tetap sekolah, tetapi kita harus meningkatkan kompetensi kita untuk bisa membalas bulian dari teman-teman kita, sehingga kita justru tidak menghindari resiko, tapi kita mengalahkan resiko untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, yaitu kita dapat ilmu dari sekolahan. Nah, mungkin visinya adalah itu Mbak. Iya, jadi imunnya lebih itu ya Mas, lebih kuat lagi ya. Baik, terima kasih Mas Fani untuk waktu yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Jadi di tengah pandemi COVID-19, pasar modal kondisinya ini justru memicu ya semakin banyak investor yang ada. Dan pasar modal bisa Anda ikuti kelasnya itu melalui IDX _Semarang ya Mas ya, untuk bisa bergabung di sana, dan banyak sekali level yang bisa Anda ikutin dan informasinya. Terima kasih Mas Fani, sukses selalu, jaga kesehatan tentu saja. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Santi. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.